Apa arti dari tulisan dan simbol yang terpahat pada stupa Reco Bandeng? Apakah situs Reco Bandeng lebih tua dari Majapahit? Bagaimana asal mula situs ini ditemukan? Masih adakah benda-benda yang terpendam di daerah ini? Tonton sampai habis video edisi kali ini. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya dalam program Napak Tilas Sejarah, sedang berada di Dusun Reco Bandeng, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Tahukah teman-teman semuanya, terutama yang di kawasan Ngawi, ternyata di daerah Ngawi tersimpan juga benda-benda purbakala, benda-benda sejarah zaman kerajaan dulu. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwasanya di situs Arca Reco Bandeng ini peninggalan kerajaan era Majapahit. Namun dilihat dari beberapa relief yang ada di benda-benda batu ini, ada yang mengatakan bahwasanya ini lebih tua dari kerajaan Majapahit, mungkin kerajaan Singosari ataupun sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat situs-situs yang masih tersisa di area sini. Yuk, mari kita lihat. Yang pertama teman-teman, ini batu ini berbentuk seperti sebuah stupa candi, seperti ada di Candi Borobudur maupun candi yang lain. Nah, atasnya ini berbentuk relief ukiran bunga. Ini berbentuk bunga, ukiran bunga, sedangkan stupanya bentuk yang menyerupai stupa ini berbentuk segi 5 sama sisi. Nah, inilah yang masih menjadi pertanyaan hampir semua kalangan sejarah. Bagaimana sih nenek moyang kita dulu membuat batu-batu candi seperti ini, ukiran seperti ini kok persis sekali. Ini segi 5 sama sisi ya teman-teman, tidak hanya sekedar bentuknya. Ini bagus loh. Apakah ini diukir dengan hanya menggunakan alat manual, dengan batu, atau dengan besi dan baja, ataupun dengan alat yang lebih canggih lagi di era nenek moyang kita? Nah teman-teman, di setiap sisi ini ada reliefnya. Yang pertama yang sebelah sini, ini ada aksaranya. Ini ada aksara seperti Hanacaraka. Yang ini popot. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman, apakah ini aksara Jawa ataukah ini lebih tua dari aksara Jawa Hanacaraka? Terus ini enggak begitu kelihatan, tapi ini ada. Terus dari sini juga masih ada. Ini juga ada seperti no. Terus apa lagi? Ini sudah enggak begitu kelihatan. Ini kanan kiri ini juga ada. Nah, terus ini juga relief tulisan aksara Jawa. Nih, apakah ini aksara Jawa Hanacaraka atau bahasa Kawi? Nah, masih diteliti lebih lanjut untuk mengetahuinya. Sekarang yang sebelah sini teman-teman, yang sebelah sini ukiran seperti gambar manusia ya. Di sini kepalanya, ini bibirnya, ini hidung, ini mata, ini alis, ini kok seperti apa ya, mahkota atau seperti belangkon atau seperti serban. Ini telinganya jelas ya teman-teman. Ini area kepala. Terus ini tangannya, kedua tangan mengepal. Ini jadi satu di depan perut sini, tangan kanan dan kiri mengepal. Ini bagian dadanya. Ini bentuk relief ukiran
manusia setengah badan sampai ke perut saja, kepala, badan, tangan sampai perut. Jelas ini seperti ukiran tulisan aksara, tapi tidak begitu jelas, sudah tergerus zaman, tapi masih ada sedikit sisa tulisannya. Nah teman-teman, kalau yang sini bisa dilihat di sini. Nah yang sini, nah ini yang masih keanehan. Ini awalnya saya kira seperti gunung api, ini segitiga, terus ini atasnya ini kayak semburan gunung api. Atau apakah ini simbol Gunung Lawu ataukah simbol apa? Ini simbol Lawu kaitannya dengan arca Ganesha yang di sebelahnya, ataukah ini ada arti yang lain? Dan kalau di bawahnya ini seperti rumah teman-teman, ini bentuk rumah. Nah seperti ini. Nah jadi bawahnya itu seperti bentuk rumah, atasnya segitiga kayak membentuk gunung api, terus ada semburan laharnya. Apakah ini simbol Gunung Lawu? Terus ada kaitannya dengan patung Ganesha ataukah yang lain? Nah silahkan kita cari tahu bersama. Sekarang yang sisi yang sebelah sini, ini tidak begitu jelas tapi masih terlihat. Ini seperti apa ya namanya ya? Ini bentuknya gini teman-teman. Saya gariskan ya. Ini sampai sini straight. Jadi kayak sebuah besi atau batu besar untuk mandi atau apa, tapi ada bentuk ke atasnya. Nah atasnya kayak payung atau pusaka gitu. Nah terus ini bentuk gini, ini lancip kayak pusaka ataukah apa, kurang paham saya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan patung Ganesha? Teman-teman yang sini ini adalah arca patung Ganesha. Patung Ganesha ini ada yang mengatakan ada hubungannya dengan keamanan dan kemakmuran. Jadi kalau di suatu daerah ada kepercayaan agama Hindu dulu, ketika di suatu daerah itu rawan bencana, entah itu bencana gunung api atau tanah longsor atau banjir, biasanya di situ ada patung Ganesha dan ada pemujaan dewa Ganesha orang-orang Hindu dulu. Nah karena ini sebagai dewa penjaga, kepercayaan Hindu, ini adalah anaknya Dewa Siwa yang sebagai penjaga keamanan dan kemakmuran. Ini patung Ganesha jelas ya teman-teman, meskipun wajahnya sudah pecah, sudah tergerus, ini hilang kemana, tetapi masih jelas bentuk badannya Ganesha. Ini ada belalainya sampai sini, ini ada tangan kirinya, tangan kiri depan memegang batu, tangan kiri yang belakang memegang kapak, ini masih jelas. Terus yang sebelah kanan, nah, tangan kanan depan ini yang pegangannya sudah hilang, sudah rusak. Nah, yang tangan kanan yang belakang ini memegang apa namanya? Kalau orang itu namanya saya lupa, tapi ini sebenarnya seperti kayak tasbih itu, lingkaran kecil kayak tasbih kecil gitu. Nah ini bentuk arca Ganesha. Sedangkan di sini ada 4 Linggayoni, ada 1, 2, 3 dan 4 yang ditemukan, sisanya ada 4 Linggayoni. Nah di sini yang depan ini Linggayoninya kecil tentunya. Ini Linggayoni ini biasanya dulu digunakan ketika upacara dikasih air suci, terus mengalir di sini, diambil untuk apa itu minum maupun yang lain dalam ritual Hindu dulu. Jadi arca apa itu Linggayoni yang pertama, yang kedua sebelah sini ada di sini juga ada Linggayoni. Ini mengalir sini, itu ketika dituangkan air sucinya mengalir di sini dalam kepercayaan agama Hindu. Terus Linggayoni yang ketiga di sana. Nah, yang ketiga dan keempat ini cukup besar. Ini dia Linggayoninya. Terus ini masih ada pasangannya teman-teman. Ini masih ada pasangannya teman-teman. Kalau yang depan tuh tadi sudah nggak ada. Linggayoni ini melambangkan kesuburan. Jadi ini
bentuk seperti rambut perempuan laki-laki. Nah kalau yang ini airnya mengalir, namanya apa ya, langsung ke sini langsung, dan ada batasan, jadi ini ada aliran apa itu sampai sini terus, nggak ada batasnya, berbeda dengan yang satunya. Nah, ketika air dituangkan akan mengalir sampai sini terus. Nah, nggak berbeda. Nah, gaya yang sebelah sini ini tertutup, tapi ini berlubang. Jika dikasih air, maka airnya masuk ke dalam lubang kecil ini, masuk dalam terus turun di sini. Ini tertutup, berbeda dengan bentuk yang tadi, hampir sama tapi berbeda. Ukurannya hampir sama, namun ini berbeda tempat airnya. Selain yang tersisa adalah Linggayoni. Nah, ini ada patung Nandi, teman-teman. Nandi ini adalah sapi atau Nandi ini kendaraannya Dewa Siwa. Maka hewan sapi dalam agama Hindu disucikan. Ini jelas ini arca Nandi yang masih besar, bentuknya paling besar sendiri di antara yang lain dan masih utuh. Bisa dilihat tadi ekornya, ini kepalanya, ini telinga, sungguh, mata, hidung, bibirnya masih jelas, semuanya masih utuh. Yang paling besar ini. Dengan arca Nandi yang kedua ini teman-teman sudah hilang, sudah pecah, tidak tahu sisanya runtuhannya kemana. Ini arca Nandi juga sudah pecah juga, sudah hilang. Nah ini kepala Nandi, arca Nandi atau sapi. Apakah ini pasangannya di sini atau pasangan yang lain? Ini sama BPCB Jawa Timur cuma ditaruh di sini, keterangannya bagaimana tidak ada yang tahu. Apakah pecahannya hilang? Masih arkeolog sendiri belum menemukannya. Yang ini arca yang belum selesai, teman-teman. Saya tahu ini bentuknya sepertinya mau ini buah kepala, ini badan, tapi tidak tahu ini belum selesai ya arcanya. Tidak ada bekas pecahnya, tidak ada. Cuman ini sepertinya arca yang belum selesai. Masih bisa dilihat. Terus di sini ada arca runtuhan yang saya BPCB Jawa Timur sendiri masih belum tahu ini pasangannya. Ada yang mengatakan bahwasanya arca ini dulunya adalah runtuhan candi. Kayak tadi yang pertama bentuk stupa tadi, stupanya besar segitu, dan ini ada runtuhannya, batunya besar semua, tapi tinggal sedikit, teman-teman. Kalau memang ini dulunya adalah candi, maka banyak batu-batu yang hilang, entah hilang karena banjir atau sengaja diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tinggal runtuh sedikit. Yang ini yang di bawah ini juga batu-batu arcanya, cuman ini seperti batunya bentuknya kotak-kotak, terus kemudian kotaknya ini jadi kayak seperti puzzle. Jadi yang di situ tadi yang runtuh tadi juga berbentuk puzzle, maka ini seperti sebuah bangunan yang kayak sebuah candi gitu, namun terus sisa runtuhannya sudah habis. Nah, untuk sejarah ini sendiri, kenapa kok disebut Arca Reco Banteng? Nah, jadi dulu kawasan di daerah sini itu gundukan tanah gitu, agak tinggi. Nah, sering sekali orang melihat hewan banteng di sekitaran sini, berkeliaran di sekitar sini, termasuk Pak Lurah di Jawa Timur sering melihat banteng berkeliaran di sini ketika malam hari. Akhirnya Pak Lurah penasaran, pada tahun 1930-an galilah gundukan tanah di sekitar sini, dibantu oleh warga sekitar. Akhirnya setelah digali, ditemukanlah beberapa sisa-sisa arca ini. Nah, itulah kenapa ini disebut situs Arca Reco Banteng.
Jadi bukan karena ini, ada yang salah paham. Sebagian orang mengatakan kenapa disebut arca reco banteng karena ada arca banteng. Sebenarnya enggak, ini bukan arca banteng ya teman-teman. Ini adalah arca sapi atau nandi. Sedangkan nama arca reco banteng itu sendiri diambil dari sejarah sebelum gundukan tanah ini digali. Jadi ya, banyak hewan banteng berkeliaran di sini seperti menjaga tempat ini. Akhirnya digalilah. Maka setelah digali ditemukan arca ini disebut arca reco banteng. Dulu dusun di sini namanya bukan reco banteng, tapi setelah ditemukannya situs ini maka digantilah dusun di daerah sini namanya menjadi arca reco banteng atau dusun reco banteng. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dalam program Napaktilas sejarah kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman khususnya di wilayah Ngawi maupun yang lain, tetap kita jaga sejarah, kita jaga cagar budaya, jangan ada yang diambil, jangan ada yang dirusak, kita lestarikan sebagai warisan nenek moyang kita, sebagai leluhur kita. Meskipun kita umat Islam maupun umat Kristen, dan ini adalah candi atau arca peninggalan Hindu, tidak masalah. Niat kita adalah menjaga warisan nenek moyang kita. Sekian dari saya, terima kasih. Salam lestari, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situs arca banteng atau reco banteng. Menurut teori sejarah, arca banteng dilakukan Soekarno dalam proses penggalian tanah di daerah Rembang pada tahun 1932 yang dilakukan warga. Beliau mengatakan arca banteng yang selalu diburu oleh orang lain. Terjadi dengan beberapa beliau menggunakan sejarah yang dialami dengan arca di dalam tersebut. Asal muasal di mana dusun reco banteng juga dari di mana tersebut. Dan itu arca yang tertentu dan banteng yang berada di banteng. Itu dari tersebut tentang beberapa arca, ini arca arca nandi, arca suka, arca ngelengi, arca merah dan lain. Nanti dari arca sini itu ada arca berbentuk yang ini asal mula sumber atau lagi penggalian. Dan arca yang ada yang bertahan tiga. Ini jabatan berusung atau berbentuk atau lagi mantap. Terus yang adalah manusia adalah makhluk yang ada dan dalam sama seperti dengan situs yang ada di Indonesia ini merupakan negara yang adalah Hindu juga yang menyebabkan kawasan kawasan Hindu. Jadi situs ini pada saat dulu menjadi media bagi orang Hindu juga untuk berdoa kepada kita. Yang lain adalah arca nandi, kali ini. Dan yang salah, namanya tidak masalah dengan berdasarkan sumpah kelima sama sisi. Dan tidak tidak kembali gambar dari sejarah atau pada dimas itu. Setelah yang sumpah dalam mengenai yang indah sebagai lambang nirwana atau kesempurnaan. Dan kita adalah salah satu orang Hindu yang memiliki sebagai orang negara yang Hindu yang adalah tanah dan perjalanan. Karena kita menyebut manusia berkuasa berangkat dan berilmu. Yang adalah yang hati yang akan bilang. Nandi atau Nandi adalah lembu yang menjadi dari Islam dan Hindu. Nandi yang menyatakan biasanya tidak sebagai candi untuk mencari juga. Komisi pertahanan ini berada di dalam Jogja, bersama dengan Kapal Ngawi. Luas berada di dalam tidak luas dan berada di dalam negara. Akan negara terkait dengan negara dan negara. Seperti itu, kapal negara tempat ini berada dalam 11 negara dari Indonesia. Di sini terdapat Mara dalam guru adalah makhluk tertentu yang berkepala kaca. Seperti yang dijelaskan dalam panjang di Indonesia pun dari Jawa. Itu jelas dikatakan yaitu Pak Jaya Mata mengatakan secara tersebut seharusnya dilakukan oleh negara dari negara dari Jawa. Kalau dan sebagian kembali ke Jawa. Kondisinya sebagian sangat yang karena negara negara lainnya. Menurut beliau, kalau kita melakukan perjalanan kapal juga yang berkaitan dengan negara dari mereka. Tidak terlalu terus dari negara tersebut. Padahal belum dilakukan oleh ahli yang itu. Namun dari negara sana. Situs ini disebut sebagai arca banteng. Mereka juga tidak di sini terjadi masih ada teman-teman yang lain. Karena orang mereka tidak terlalu orang yang mengatakan kita mengenai mereka pemeliharaan negara